Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Selain manusia, hewan dan tumbuhan juga bergerak. Bagaimana gerak hewan dan tumbuhan? Yuk simak video ini sampai tuntas. Sistem gerak pada hewan. Untuk mempelajari sistem gerak pada hewan, amati gerak pada hewan berikut. Hewan yang hidup di air memiliki bentuk tubuh seperti torpedo atau streamline. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Untuk mengatur gerakan naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas, biasanya berupa oksigen. Berikutnya gerak hewan di udara. Hewan-hewan yang hidup di udara harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Prinsip yang sama diterapkan pada pesawat terbang. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Selanjutnya gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia. Inersia adalah kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya, untuk bergerak gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Namun, perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Lain halnya dengan kuda, macan tutul, dan kijang. Ketiga hewan tersebut memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan macan tutul memiliki bentuk kaki yang lebih ramping sehingga kijang dan macan tutul mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan macan tutul lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda. Selanjutnya kita belajar tentang sistem gerak pada tumbuhan. Berdasarkan arah datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Contohnya, gerak siklosis pada tumbuhan Hydrilla verticillata yang kloroplasnya bergerak keliling di dalam sel-selnya. Berikutnya gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan akibat perubahan kadar air dalam selnya yang menyebabkan terjadinya pengerutan atau penyusutan yang tidak merata. Contohnya, membukanya buah polong-polongan dan membukanya dinding sporangium tumbuhan paku. Selanjutnya gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan akibat rangsangan dari luar tubuh. Gerak esionom dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme terdiri dari 5 macam: gerak fototropisme, gerak geotropisme, gerak hidrotropisme, gerak tikmotropisme, dan gerak kemotropisme. Gerak fototropisme adalah gerak tumbuhan menuju arah datangnya cahaya. Sedangkan gerak geotropisme dibedakan menjadi gerak geotropisme negatif dan positif. Contohnya tanaman jagung. Akarnya mengalami gerak geotropisme positif dengan tumbuh ke bawah menuju pusat bumi. Sedangkan batangnya mengalami geotropisme negatif dengan tumbuh menjauhi pusat bumi. Gerak hidrotropisme. Gerak hidrotropisme adalah gerak tumbuhan menuju sumber air. Contohnya gerak akar menuju sumber air. Gerak tikmotropisme.
Gerak tikmotropisme adalah gerak melilitnya seluruh tumbuhan pada tempat rambatannya. Contohnya kacang panjang melilit kayu tempat tumbuhnya. Gerak kemotropisme. Gerak kemotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya gerakan bulu serbuk sari menuju kepala putih. Berikutnya adalah gerak taksis. Gerak taksis dibedakan menjadi dua, yaitu gerak fototaksis dan gerak kemotaksis. Gerak fototaksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh datangnya cahaya. Contohnya pergerakan Euglena viridis mendekati sumber cahaya. Sedangkan gerak kemotaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan zat kimia. Contohnya gerakan spermatozoa, tumbuhan paku, dan lumut. Selanjutnya adalah gerak nasti. Gerak nasti dibedakan menjadi gerak seismonasti, gerak niktinasi, gerak fotonasti, dan gerak termonasti. Gerak seismonasti adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan atau getaran. Contohnya, menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Sedangkan gerak niktinasi adalah gerak tumbuhan akibat adanya rangsangan kondisi siang atau malam. Contohnya, menutupnya daun lamtoro dan daun asam ketika malam. Gerak fotonasti. Gerak fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Contohnya, mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa oleh adanya rangsangan cahaya sore hari. Gerak termonasti. Gerak termonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Contohnya, mekarnya bunga tulip saat musim semi. Nah, adik-adik, demikian video pembelajaran tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Tetap semangat belajar ya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.